Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim STIA Pembangunan Jember yang mengikuti lomba Kemendikti KBMK 2025 di bidang karya tulis ilmiah. Saya Kelvin Eka Ananta akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah kami yang berjudul Strategi Hilirisasi Kelapa Sawit dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Berkelanjutan. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, hilirisasi sebagai solusi strategis. Strategi hilirisasi kelapa sawit merupakan solusi penting untuk mengatasi berbagai tantangan industri, terutama di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hilirisasi tidak hanya berfokus pada pengelolaan minyak sawit mentah atau CPO menjadi produk bernilai tinggi seperti biodiesel, oleokimikal, surfaktan, gliserol, serta bahan baku makanan dan kosmetik, tetapi juga mencakup transformasi sistem produksi menuju praktik yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui penerapan teknologi modern, inovasi proses, dan metode budidaya yang ramah lingkungan, industri kelapa sawit dapat meningkatkan nilai tambah, memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus mengurangi emisi karbon dan melindungi ekosistem. Pendekatan hilirisasi yang terintegrasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam industri sawit berkelanjutan, serta memperbaiki citra sawit di tingkat internasional menurut Fitriani dan kawan-kawan 2022. Kemudian peran teknologi dan praktik pertanian ramah lingkungan. Dalam konteks hilirisasi, penerapan teknologi terbaru memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing industri kelapa sawit. Penggunaan energi bersih seperti biomasa dan biogas dari limbah sawit, serta penerapan pertanian presisi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Inovasi seperti pemantauan berbasis satelit atau drone memungkinkan pengelolaan lahan yang lebih akurat, deteksi dini masalah, serta efisiensi penggunaan air dan pupuk. Selain itu, praktik pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman, integrasi tanaman dan ternak, penggunaan pupuk organik, serta konservasi tanah dan air mampu menjaga kesuburan lahan dan meningkatkan produktivitas jangka panjang. Perpaduan antara teknologi dan pendekatan ramah lingkungan ini menjadi kunci terciptanya industri kelapa sawit yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat, menurut Naryatmojo dan Soleh 2023. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Aulia Cynthia Bella dari STIA Pembangunan Jember. Di sini saya akan membahas tentang pemberdayaan petani kecil. Salah satu tujuan utama hilirisasi kelapa sawit adalah memberdayakan petani kecil agar tidak hanya menjadi pemasok bahan baku saja, tetapi juga berperan aktif dalam rantai nilai industri melalui program kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan besar, serta adanya pelatihan yang berkelanjutan. Petani dapat akses terhadap teknologi pertanian yang modern, informasi pasar, praktik budidaya efisien, dan fasilitas pembiayaan. Pendekatan ini mendorong peningkatan kapasitas produksi, mutu hasil panen, dan posisi tawar petani dalam industri. Keterlibatan langsung petani dalam proses hilirisasi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, sekaligus mendorong terciptanya industri kelapa sawit yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, hal ini akan mempercepat pemerataan pembangunan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rautomo dan kawan-kawan pada tahun 2023, ada pula dampak sosial ekologis. Hilirisasi kelapa sawit memberikan dampak positif yang signifikan dari aspek sosial dan ekologis. Penerapan praktek pertanian ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, konservasi air, dan penggunaan pupuk alami membantu menjaga kualitas tanah dan kelestarian sumber daya alam yang penting untuk keberlanjutan produksi dalam jangka panjang. Dari sisi sosialnya, hilirisasi menciptakan peluang ekonomi baru melalui lapangan kerja di sektor pengolahan, logistik, dan distribusi produk turunan. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal saja, tetapi juga mengurangi pengangguran yang ada, terutama di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor hulu saja. Selain itu, ada
adanya transfer keterampilan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan sosial ekonomi yang lebih merata dan adil di daerah penghasil kelapa sawit, menurut Sugiharto dan kawan-kawan pada tahun 2024. Lalu untuk kesimpulannya sendiri adalah hilirisasi kelapa sawit adalah strategi penting untuk mendorong industri yang lebih berkelanjutan di Indonesia dengan mengolah CPO menjadi produk bernilai tinggi seperti biodiesel, oleosemikal, dan kosmetik. Hilirisasi meningkatkan nilai tambah, daya saing global, dan kontribusi ekonomi. Strategi ini juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif seperti deforestasi. Selain itu, pemberdayaan petani melalui kemitraan dan pelatihan membantu pemerataan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi juga memuat aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Untuk sarannya sendiri adalah untuk mengoptimalkan hilirisasi ini, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri itu perlu diperkuat, terutama dalam penerapan teknologi yang bersih, peningkatan infrastruktur, dan regulasi yang mendukung industri yang berkelanjutan. Peran petani kecil ini juga harus diperkuat melalui akses terhadap modal, teknologi, dan informasi pasar, agar mereka tidak tertinggal dalam proses transformasi. Edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan ini penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam produksi pengolahan maupun pemasaran. Selain itu, evaluasi dampak sosial dan lingkungan secara berkala perlu dilakukan agar pertumbuhan industri tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan. Cukup sekian presentasi saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.